Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, mohon maaf agak terlambat ngobrol, lihat jam ternyata jamnya rusak. Wah, baru jam 5, belum jam 5, santai. Pas lihat HP, loh, sekarang udah jam 5:20, langsung meruput, lari saya langsung. Ternyata lihat jamnya rusak. Biasanya jam 6 kurang saya udah nyampe sini. Ya itulah. Terakhir kemarin sampai hadis keempat. Berarti sekarang yang hadis kelima. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang ma min abdin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayaknya banyak yang enggak bawa buku ya. Oh iya. Ya. Tapi yang ada yang belum punya bukunya. Oh iya. Yang belum punya kalau bisa diusahakan bisa punya ya. Ini lebih murah dari semangkok bakso. Iya. Kalau bakso itu sekali telan habis, ini insya Allah sampai bertahun-tahun nggak habis-habis ini. Ya. Ulama-ulama kita dulu memberikan contoh kepada kita supaya kita itu cinta buku. Dulu Ibnu Taimiyah, masih kecil Ibnu Taimiyah bersama ayahnya, itu dari Palestina ke Syam karena serangan Mongol, ngungsi. Itu satu gerobak isinya buku, satu gerobak. Itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ais ibn Abdus Salam, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ketika pindah dari Syam ke Mesir itu sama, yang dibawa itu segerobak buku. Itu siapa? Ais ibnu Abdus Salam. Nah, saya pun menyontoh, ketika pulang dari Mesir saya membawa 36 kartun Marlboro buku. Ya, itu sekarang ada di rumah saya, itu jadi perpustakaan itu. Nah, itu saya niru, neladani
para ulama dulu kalau pulang itu yang dibawa buku. Ibnu Taimiyah, Izzuddin Ibnu Salam dan lain-lain, banyak ulama besar itu yang dibawa buku. Ada cerita dari Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil itu dia saking cintanya buku, kalau belajar itu ya kadang sambil jalan gini, berjalan. Ceritanya beliau meninggalnya apa? Sedang pegang buku begini, kemudian jalan baca di masjid, tahu-taunya ada tiang masjid, nabrak tiang masjid, jatuh, meninggal. Ya, cinta sama buku. Jadi ulama kita dulu itu mengajarkan kita untuk cinta buku. Bahkan kalau Anda baca di kitab Ta'lim Muta'alim, kitab Ta'lim Muta'alim itu banyak itu cerita-cerita ulama kita itu yang rela kerja siang malam hanya untuk beli buku dan baca buku. Imam Bukhari itu rela dari Asia Tengah keliling sampai ke Baghdad, sampai ke Hijaz, sampai kemana-mana itu. Hartanya habis lah istilahnya, harta warisan bapaknya, orang tuanya itu dihabiskan untuk keliling cari ilmu dan beli buku. Siapa itu? Imam Bukhari. Nah, jadi kita harus cinta buku. Ulama-ulama kita ngajarin. Ulama kita ininya dari mana? Ya dari Quran. Al-Quran itu banyak sekali menganjurkan kita untuk punya buku itu. Maka sering disebutkan kelak di akhirat itu kita akan dikasih buku. Buku apa? Buku catatan, rapot. Malaikat pun bawa buku istilahnya, bawa catatan. Dalam Quran pun ada surat khusus tentang kolam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun, tentang polpen, karena polpen menjadi sarana untuk nulis buku. Para nabi juga dibekali dengan buku. Suhufu Ibrahim wa Musa, suhuf, kumpulan buku-buku yang dikasihkan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi memang dari dulu itu biar pintar itu pakai buku ya. Usahakanlah punya bukunya, karena bukunya lebih murah dibanding semangkok bakso. Iya. Ini kalau nggak salah cuma berapa ini ya? 10.000 tuan. Semangkok bakso berapa? 13 ya kan? Nyicil 10.000 buat beli buku. Puasa nggak makan bakso semangkok sekali. Ya, cinta buku lah biar kita. Nah, ini nanti kitabnya ini akan simpen terus nih buat tabarukan ya, kalau bahasa orang-orang teman kita, buat tabarukan. Wah, kita itu pernah belajar kitab sama siapa? Sama Ustadz Wahyudi. Judulnya apa? Kitab Lubabul Hadis. Mana kitabnya? Ini loh, udah banyak coretan-coretannya. Isinya apa? Lali. Apa-apa? Lali. Yang penting harus tahu ngaji kan gitu. Masalah lali nggak apa-apa. Yang penting kan pahalanya udah banyak dulu kan. Udah numpuk-numpuk pahala. Soal lali itu manusia. Karena disebut manusia itu karena mahalul nisyan, tempatnya lupa. Makanya disebut insan, manusia. Kalau manusia nggak ada lupa bahaya. Nah, dari belakang mencret, ingat aja pas makan, ingat aja kan. Nggak jadi makan nanti kan. Nah, makanya kita juga harus bersyukur dikasih sifat lupa. Kalau nggak lupa bahaya. Lihat orang kecelakaan di jalan, otaknya keluar, pas di rumah keinget, terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur tuh. Maka kita bersyukur dikasih sifat lupa itu. Tapi ya jangan lupa terus itu kan. Lupa terus bahaya nanti. Oke, baik, lanjut. Ulang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara.
Hah? Dah. Oh, sebelahnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Oke. Man barang siapa, ya, man barang siapa qala yang mengucapkan kata la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas. Man barang siapa qala yang mengatakan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah khalisan ikhlas, mukhlisan tulus, dakhalal jannah masuk surga. Jadi luar biasa kita coba mengatakan la ilaha illallah ikhlas, karena kalau kita la ilaha illallah yang ikhlas itu jadi malu untuk melakukan maksiat, karena kita yakin la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Jadi di hati kita itu yang kita ingat itu cuma Allah. La ilaha, saya punya harta, harta ini datangnya dari Allah, hanya titipan, maka saya akan manfaatkan harta ini sebaik mungkin. La ilaha illallah saya sedekahkan 1.000, 2.000, 20.000, 200.000, kan gitu. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, saya itu nyadar saya punya harta, sekiranya Allah berkehendak untuk menghancurkan harta ini, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakannya. Seperti halnya Allah membinasakan Qarun, karena Qarun lalai dengan ucapan la ilaha illallah. Qarun itu umatnya Nabi Musa dari Bani Israel. Awalnya yang ibadah, beriman kepada Allah, awalnya miskin, gak punya harta. Kemudian datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong doakan saya kok miskin, gak punya harta. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, maka Qarun kemudian melakukan bisnis, sedikit, lama-lama keuntungannya makin banyak, jadilah orang terkaya di Bani Israel. Kaya raya. Kekayaannya itu zaman dulu selalu dibelikan apa? Barang-barang mewah, rumahnya itu mewah kayak istana. Rumahnya Qarun itu kayak istana, mewah sekali. Kemudian gudangnya banyak, gudang macam-macam. Harta-harta dia yang dikumpulkan, ya emas, ya apa, yang macam-macam, gudangnya banyak. Saking banyaknya gudangnya itu sampai kuncinya itu banyak sekali, rentengan kunci itu. Satu ini kunci. Lah Qarun ini suka pamer harta. Kalau jalan-jalan itu kuncinya ditaruh di keretanya, kereta kuda, kereta kencana, jalan-jalan. Kerincing, pamer. Wah, Qarun datang. Sampai semua orang kalau ngelihat Qarun itu apa? Selalu berhayal. Ya Allah, enak sekali ya Qarun ya, sugih ngono ya, apa aja yang dia mau ada. Ya, bisa dibaca dalam surat Al-Qur'an. Apa aja ada, senang sekali jadi Qarun. Akhirnya Nabi Musa mengutus salah satu pengikutnya, coba kamu datangi Qarun, ini sudah waktunya zakat. Kalau zakat kan haul ya, setahun sekali dari keuntungan bersih, bukan keuntungan kotor. Dari keuntungan bersih, kalau petani ya setelah diambil pupuknya, setelah diambil harta nyemprotnya, setelah diambil pegawainya, bayar pegawainya bersih, baru nanti sisanya kalau sudah sampai nisab dizakati. Coba kamu datang ke Qarun, suruh zakat. Enggak mau, bilangnya apa? Ini harta hasil jerih payah saya enggak mau bayar zakat. Lupa dengan ucapan la ilaha illallah bahwa harta itu dari Allah. Beberapa kali diutus orang dari Nabi Musa untuk mengambil hartanya, harta yang menjadi hak orang miskin, zakat,
tidak mau bayar, alasannya hartanya itu hasil upaya jerih payahnya sendiri. Akhirnya apa? Tatkala dia lagi di istananya, lagi bersenang-senang dengan keluarganya, dengan pembantu-pembantunya luar biasa, tiba-tiba saja gempa bumi, seluruh harta-harta Qarun tenggelam. Kalau Anda ke Mesir, itu di daerah namanya Fayum, daerah Fayum, provinsi Fayum. Itu provinsi paling subur di Mesir. Dulu waktu Nabi Yusuf ke Mesir, kemudian diangkat jadi menteri, kisahnya panjang ya, jadi menteri, itu kemudian keluarganya disuruh ke Mesir, itu oleh Raja Mesir pada waktu itu dikasih tanah di Fayum untuk tinggal di sana, mengelola tanah yang ada di Fayum, sangat subur. Di sana itu ada namanya Danau Qarun, jadi padang pasir nggak ada tanaman namanya padang pasir, tapi di situ ada danau luas sekali, ada berapa kilo itu luas danaunya, yang disebut dengan Danau Qarun. Konon disitulah Qarun itu tenggelam. Sekarang kan gini, menjadi danau, masih ada itu. Biasa ada sampan pada ke situ. Kita naik sampan membayar berapa itu, muter-muter itu. Padahal kanan kirinya itu padang pasir, itu nggak tahu airnya dari mana. Nah, konon di situ tenggelamnya Qarun. Dan kejadian seperti Qarun itu persis zaman sekarang dengan model yang berbeda. Apa? Artis, rumahnya mewah, ada acara bedah rumah. Wah, rumahnya disyuting, ditunjukkan di YouTube kan atau di TV. Wah, rumahnya bagus, mewah. Rumah isinya dalamnya bajunya, koleksi bajunya, sepatunya harganya 1 miliar. Ininya tasnya harganya 1 miliar. Padahal tas saja 200.000 udah dapat. Dia belinya 1 miliar kan? Iya. Iya, serius itu. Macam-macam ditunjukkan sampai orang netizen. Nah, kalau Anda lihat di YouTube, baca di komentarnya, enak sekali ya jadi Raffi Ahmad. Wah, depan kamarnya sudah ada kartu ATM, tinggal mau ambil duit berapa aja bisa. Kita berhayal seperti itu kan, persis. Beda zaman saja. Zaman dulu Qarun itu jalan-jalan pamer. Kuncinya, jangan sekarang bedah rumah, lihat rumahnya mewah, pembantunya jumlahnya 200 umpamanya kan. Pembantu itu hanya untuk membayar pembantu saja sebulan tidak kurang dari 5 miliar. Untuk perawatan tanamannya, untuk yang bersih-bersih, untuk yang masak, walah. Kok ono itu ya. Akhirnya netizen itu, andai kata saya seperti Qarun, andai kata saya seperti dia kan gitu. Enak banget ya, kaya banget. Nah, kita nggak tahu apakah dia ingat la ilaha illallah atau tidak. Pamer harta seperti itu haram, nggak boleh. Kalau mau pamer infak tapi lillahi ta'ala untuk ngasih contoh yang lain, tapi untuk ngasih contoh harus jaga hati. Ada di mana tuh orang Muhammadiyah Jawa Timur itu, dia orangnya itu kalau kita lihat cuman perabot masjid, bersih masjid, ternyata dia yang bangun masjid, ternyata dia yang infak berapa SPBU ya, berapa SPBU dia infakkan, dia wakafkan untuk Muhammadiyah, luar biasa. Padahal dia kerjanya kayak perabot masjid aja, bersih masjid kalau ada sepatu dirapiin, tapi ternyata dia kaya raya. Orang nggak tahu kalau ternyata dia orang yang seperti itu di langit jadi gunjingan. Itu si fulan itu luar biasa infaknya. Mending digunjing di langit apa digunjing di bumi? Di langit. Dibualah dia kaya raya, tahu-tahu nanti ada kecelakaan atau gempa atau apa, kita nggak tahu kan. Makanya kalau punya harta, kesempatan emas. Kalau punya harta, kesempatan emas untuk berwakaf. Wakaf itu tidak harus mahal. 1.000 rupiah itu juga bisa untuk wakaf. 1.000 itu kalau kita memang pendapatnya sedikit, itu jadi pintu surga. Jadi Allah itu akan ngasih, bisa jadi 1.000 ini menjadi istana megah di surga. Yang satu lagi wakaf 1 juta, cuman istana kecil-kecilan di surga. Kok bisa? Oh, yang satu penghasilannya miliaran, wakaf cuma 200.000 kan gitu. Yang satu pendapatnya sehari dapat 20.000 bersih, udah untung alhamdulillah, masih mau wakaf 1.000. Kan luar biasa itu. Ada cerita asli juga ini, saya baca itu. Ada orang jualan
Kalau di jalan itu kan ada yang biasa ibu-ibu jualan cenil namanya, yang manisan itu loh. Jadi kalau dia jualan itu, kalau ada yang beli, dia potong sedikit. Jadi ada dia siapkan satu lepek itu. Jadi kalau ada yang beli, dia ambil satu lepek sedikit itu dicuil, dibuang ke bawah. Setiap ada yang beli, dicuil buang. Orang heran, Mbok, kok setiap ada yang beli kok dipotong ke bawah itu ceritanya gimana Mbok itu? Mubahnya itu Mbok itu kan. Enggak, di bawah itu kan banyak semut. Saya ini berinfak lah, berzakat, bersedekah ke semut. Ya, jadi saya setiap ada saya sedekah ke semut. Boleh ya boleh, itu karena niat dia itu. Allah akan menilai dari niat dia itu. Loh, zaman Bani Israel dulu ada orang masuk surga gara-gara minum air, menolong anjing minum air loh. Padahal dia itu maksiatnya luar biasa, seorang perempuan pelacur lagi. Jalan di padang pasir kehausan, ada sumur, akhirnya dia turun di sumur, sangat capeknya sampai bawah minum, naik ke atas. Di atas ada anjing kehausan. Karena lihat anjing kehausan, anjing kalau kehausan tuh lidahnya menjulur apa kan luar biasa. Kalau di Indonesia jarang anjing ya, di Mesir banyak anjing liar banyak. Akhirnya dia mikir, ini anjing ini kehausan persis kayak saya tadi kehausan. Kasihan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia turun ke bawah, dia copot sepatunya, ambil air dari sepatunya, dia gigit sepatunya, dia naik ke atas, dia kasih minum anjing. Seakan-akan sederhana ya, tapi kata Allah apa? Saya ampuni seluruh dosa dia dan saya jamin dia masuk surga. Jadi sedekah itu kadang tidak harus mewah, tidak harus mahal. Bahkan kalau kita nggak punya apapun, kita melihat orang, ya Allah saya niat sedekah, tapi saya nggak punya duit, dengan ungkapan la ilaha illallah saya niat sedekah untuk orang itu udah dapat sedekah, nilai sedekah itu. Mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah saya mengucapkan la ilaha illallah, saya sedekahlah dengan orang itu dengan ucapan la ilaha illallah saya ini. Itu sudah nilai sedekah. Jadi sebenarnya pahala itu nggak mahal-mahal amat itu. Wong kita niat baik saja, bismillah nanti malam saya mau sholat malam lah, bangun pagi jam-jam 3 lah, setengah 3 bangun sholat malam. Tidur pelak, bangun-bangun Allahu Akbar loh. Wah, kekawanan sudah subuh. Itu sudah dapat nilai ganjaran salat malam lengkap sempurna. Iya. Ini kan luar biasa. Ini ada cerita asli juga ini. Saya baca di Detik atau di mana itu. Bisa dicari di Google. Seorang bapak-bapak nabung bertahun-tahun pengen naik haji. Pas pengen naik haji, sudah waktunya daftar haji, daftar tunggunya udah lengkap. Ada tetangganya operasi nggak punya duit, datang pengen pinjem duit. Dia duitnya itu sudah niat untuk melunasi haji biar berangkat. Mikir-mikir dia, ya Allah saya mau haji tapi tangga saya butuh duit, ini kan terkait dengan nyawa. Dia nggak punya duit juga gitu untuk operasi mesake. Akhirnya dengan berat hati, bismillah saya kasihkan ini uang, saya bantu untuk tangga saya yang operasi. Meskipun statusnya meminjamkan, tapi dia sendiri sebenarnya butuh untuk pengen naik haji. Tapi ini, tahun itu dia nggak bisa haji. Tapi ada keanehan, ada rekannya yang ikut haji, dia mikirnya sih ini tuh haji, karena sampai Mekah ketemu di Masjid Haram. Orangnya persis kayak gini, ikut tawaf, ikut sa'i, sampai di Masjid Haram ngobrol, sampai foto bareng. Selesai pulang, beberapa hari kemudian, 1 bulan, 2 bulan, pas lagi jalan-jalan di jalan berdoaan, Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kaget dia, saya belum haji kok. Lu belum haji gimana, kan kemarin kita bareng di Tanah Suci. Bareng gimana, saya nggak haji, saya duit saya buat. Serius, ini kemarin kan kita foto bareng, besok saya ke rumah, alamatnya mana tak kasih fotonya. Saya itu udah niat pengen ke rumahnya untuk silaturahmi, untuk ngasih fotonya ini. Ada sama saya masih fotonya tuh. Dikasih alamatnya, besok datang bawa fotonya, kaget dia. Loh saya ini nggak haji kok ada fotonya bareng, ini gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Allah menggantikan haji dia, malaikat untuk membadalkan hajinya orang ini. Pahalanya persis dapat haji. Bisa dicari di Google, ada itu ceritanya. Ini kisah nyata ini. Nah, jadi keikhlasan itu luar biasa. Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, luar biasa. Orang yang ikhlas la ilaha illallah, ketika ada orang yang iri dengki pun itu terjauhi dari
dari hasad orang, aman dari hasad orang. Orang itu kalau udah hasad repot. Kalau di daerah sini mungkin tidak ya, tapi kalau di kampung-kampung kalau sudah hasad larinya ke dukun. Apalagi sudah pernah disakiti dikit aja, padahal nggak nyakiti, cuman dia tersinggung dikit aja, malah lari ke dukun. Akhirnya kirim teluh, kirim santet kan. Kalau kita la ilaha illallah ikhlas, nggak mempan, rumah kita itu ada apa? Ada tabirnya. Paling tahu-tahu malam-malam jam 12 malam ada kayak batu dilempar dari atas, kayak batu besar ditaruh di atas, dilemparkan ke atap itu. Kaget itu, apa ini? Kok kayak batu dilempar, bangun tidur lagi dah. Mental itu yang terlempar itu namanya bukhul yang ditiupkan oleh dukun. Nah, biasanya pakai air, nanti dibuat satu ditiupkan. Maka bukhul ini nanti akan dibawa oleh jin ke orang yang dituju, nggak bisa masuk. Pas masuk mental. Akhirnya rumahnya paling kayak dilempar mercon, duor. Kalau nggak mulai kayak mercon, kayak dilempar batu, kayak apa, gludak. Kalau enggak cerminnya itu kayak dilempari kerikil, kretak. Siapa sing lempar-lempar malam-malam kok ora karuan ngelemparin kerikil, sopo dilihat nggak ada siapa-siapa tapi. Nah, itu mental. Kenapa? Karena kita la ilaha illallahnya ikhlas. Kalau kita la ikhlas, salatnya ikhlas, niatnya ikhlas, nggak mempan. Kecuali hati kita kotor, salat Allahu Akbar. Waduh, jangan digosong, aku lupa barusan belum tak matiin kompornya. Baru takbir baru ingat, itu setan ini pinter. Setan ini paling pinter. Pas lagi ini orang kelingan, ini pas mulai takbir, oh iya gasir tak matikan, waduh gosong ini kelingan kan. Kuncinya taruh dicari kemana-mana pas takbir Allahu Akbar. Kunci itu tadi kayaknya ada di atas meja ya. Kelingan, pinter setan nih. Nah, kalau kita sholatnya itu kurang benar, itu juga kadang kena. Makanya kan jangan kaget, loh itu orangnya kan suka rajin sholat tapi kok kena santet ya, kok kena teluh ya. Mungkin sholatnya kurang benar. Kalau kita sholatnya benar, la ilaha illallah yang benar, nggak usah takut sama yang namanya teluh, santet, apa itu enggak. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rajin baca Quran, itu rahasia Allah yang luar biasa. Quran itu rahasia yang luar biasa. Saya kadang mikir gini, sampai sekarang mukjizat Al-Quran ya. Kadang ketika ada orang kesurupan, ada orang kena sihir, kena apa, hanya dibacakan bismillah atau fatihah itu kok bisa sembuh. Rahasia Al-Qur'annya itu, jadi setannya itu langsung lari itu, ketakutan gitu. Dan itu real sekali, real banget. Maka rajinlah kita ikhlas. Ketika kita ucapan la ilaha illallah kita ikhlas. Kalau kita sering la ilaha illallah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Dosa yang telah lalu maupun yang dosa yang akan datang. Syaratnya, ini ada syaratnya. Dosa yang terkait dengan Allah, kalau punya utang tetap harus dibayar. Mentang-mentang saya udah diampuni oleh Allah kok dosa saya utang nggak tak bayar, ya nggak bisa. Kalau merusak kaca tetangga ya harus diganti. Ya. Kalau pinjam sesuatu ya harus dikembalikan karena itu hak orang lain. Dan hak orang lain ini harus didahulukan dibanding hak Allah. Karena ini berat. Orang di dalam hadis kan dikatakan, orang ketika dia itu punya hutang nggak akan bisa masuk surga selama dia masih punya hutang. Mu'allakun bid-duyuni aw bid-dainihi, terhalangi oleh hutang-hutangnya di pintu surga. Nah, maka ini yang terkait dengan hak Allah yang diampuni itu. Kalau terkait hak hamba tetap harus minta maaf. Kalau punya salah harus minta maaf. Maka Rasulullah mengatakan, "Mangkana lahu mazlamatun falyatahallal minhul yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman." Barang siapa yang punya kesalahan, pernah menzalimin rekannya, saudaranya, hendaklah mumpung masih hidup di dunia, sebelum nanti di akhirat itu uang, harta benda sudah tidak berguna, maka hendaklah minta dihalalkan, minta dimaafkan. Karena kalau kita nggak minta maaf, kalau kita salah dengan orang lain, kita tetap akan dituntut di akhirat oleh orang ini,
tetap akan dituntut. Meskipun kita rajin la ilaha illallah, la ilaha illallah, rajin la ilaha illallah, tahlilan pun nggak pernah ghaib, nggak pernah absen, rajinnya minta ampun. Tapi syatama hadza wa daraba hadza wa safaka damma hadza, kan gitu. Maka oleh Nabi disebut orang muflis, orang yang rugi. Mana yang muflis? Rasul kan pernah tanya kepada sahabat, wahai para sahabat, Anda tahu nggak sih orang yang bangkrut? Maka sahabat bilang, al-muflis minan man laisa lahu dinaron wa dirhaman. Orang yang rugi yang enggak, orang yang punya duit. Rugi namanya, punya perusahaan bangkrut itu ya rugi. Tani ora panen karena nandur mbako udan terus. Ya bangkrut. Modalnya tembakau wakeh tapi enggak pulang modal. Tapi kata Rasul bukan itu yang namanya bangkrut itu. Yang namanya bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa zakatin wa syamin, dengan zakatnya dia rajin zakat, bisyamin rajin puasa, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi kesalahan dia syatama hadza, nek ngomong nyelkit, suka nyakitin tetangganya, saudaranya, nah ini wasyatama hadza, suka ngumpat-ngumpat, ngomongnya kotor, wasafaq dama hadza, mukulin orang, bunuh, apalagi sampai bunuh orang, ya kan? Nah ini yang namanya muflis, orang yang bangkrut. Nanti apa yang terjadi di akhirat? Maka di akhirat ketika dia punya kebaikan, akan diambil kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya, keburukannya orang yang didolimi akan diambil, dikasihkan ke dia. Akhirnya masuk nerakanya dengan hukuman yang berlipat. Ini rugi. Maka kita rajin mengucapkan la ilaha illallah, harus disertai juga dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia, karena Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah dengan ibadah, menjalankan segala perintahnya, akhlak kita kepada manusia dengan yang baik-baik, ngomong baik-baik, menghormati, kalau ada tamu ya disuguhin yang baik-baik semampunya. Ya kan gitu. Akhlak dengan diri sendiri dengan cara apa? Tidak minum khamr, itu akhlak kepada diri sendiri supaya tidak rusak otaknya. Tidak narkobaan, itu akhlak kepada diri kita. Karena tubuh kita pun ini wasiat, tubuh kita ini titipan Allah. Jadi kita itu enggak punya hak, meski kita itu cuma punya hak makai saja, dan kita wajib melindungi tubuh kita yang itu titipan. Maka orang bunuh diri kan dosa besar. Orang yang sakit enggak mau berobat, kepada dia tahu sebenarnya obatnya ringan, ya bisa berdosa gitu. Maka kita harus menjaga tubuh kita. Sudah tahu hal-hal yang mudorot, sudah tahu dokter bilang kamu sakit darah tinggi, kalau makan daging kambing bisa lebih parah, makan daging kambing itu dosa. Loh, daging kambing kan halal, halal buat saya, kan itu sehat. Tapi buat orang yang darah tinggi, ketika dokter sudah memvonis kalau kamu nggak boleh makan daging kambing kok makan, itu merusak tubuh dia. Loh, tubuh kita ini amanah Allah, harus dijaga, maka dia jadi berdosa. Jadi sesuatu yang halal aja bisa menjadi haram ketika kita menggunakannya di sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhlak dengan diri kita. Jadi kita pun punya akhlak. Dulu pernah 3 orang datang ke Rasulullah, sampai ke rumah Rasulullah, ketemu Sayyidah Aisyah. Terus tanya, "Wahai Bunda Aisyah, saya itu pengen tahu Rasul itu akhlaknya bagaimana sih, ibadahnya bagaimana sih?" Dijawab, Rasul itu sholat malamnya luar biasa sampai kakinya bengkak. Rasul itu puasanya luar biasa, kalau nggak ada makanan ya langsung puasa. Diceritakan begini. Akhirnya menjawab, wah kalau gitu saya nggak akan tidur lah, mau sholat malam terus semalaman. Ah kalau itu saya mau puasa terus, yang satu lagi saya mau puasa terus setiap hari, nggak berbuka. Yang satu lagi bilang, wah kalau gitu saya nggak akan menikah selamanya. Rasul dengar di dalam, ini ada apa ini? Langsung keluar. Tadi kalian yang bilang nggak akan nikah ya, yang bilang mau sholat terus ya, yang mau bilang mau puasa terus ya. Kata sahabat, benar ya Rasulullah, kami pingin engkau saja yang sudah diampuni dosa-dosanya mata akhara min dambik wa mata qaddama min dambih wa mata akhar, dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni, ngibadahnya kok seperti itu. Apalagi kita ini loh, kita yang banyak dosa ini gimana? Maka mestinya kita itu lebih rajin dari engkau ya Rasulullah. Maka kita punya keinginan untuk sholat terus, kita keinginan untuk tidak menikah, kita punya keinginan untuk puasa terus. Dimarahin sama Rasul, loh tubuh kamu itu punya hak,
kamu juga harus punya akhlak terhadap tubuhmu sendiri. Saya ini nabi, saya nikah. Saya ini nabi, saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya ini nabi, saya salat malam, tapi saya juga tidur. Karena semua tubuh kita tuh punya hak untuk kita jaga. Nah ini, jadi menjaga hak ini tuh akhlak kepada tubuh kita ini perlu, penting. Bukan hanya itu, bahkan berakhlak kepada binatang. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Dia punya kucing, taruh di kamar, dikunci, nggak dikasih makan, meong, kasih mati. Masuk neraka ini orang. Sama Allah langsung ini masuk neraka. Kenapa? Nggak punya akhlak sama binatang. Kucing, melihara kucing malah taruh di kamar, disekap sampai mati, nggak dikasih makan. Neraka. Makanya kalau kita nyembelih pun ada akhlaknya. Apa akhlaknya? Suruh supaya wal yuhiddu syafratahu. Apa itu namanya? Mata pisaunya itu ditajamkan. Wal yurih dabihatahu. Ketika nyembelih itu dipapankan yang baik. Ditaruh, baca bismillah Allahu akbar, sembelih sat. Ada 3 urat nadi yang harus putus. Kan itu ada akhlaknya. Supaya apa? Ketika 3 urat nadi putus itu apa? Ini langsung, kalau bahasa kita itu apa? Langsung sangau, langsung seperti pingsan. Si kambing, ayam itu langsung seperti pingsan, nggak kerasa sakit. Loh itu jojotan. Jojotan itu adalah gerak saraf. Dan itu supaya darah itu keluar. Karena kalau darahnya keluar dengan baik, dagingnya enak. Tapi kalau darahnya nggak keluar dengan baik, apalagi kambing, apek. Jadi kalau ada daging kok apek orang umum itu ada kemungkinan salah nyembelih. Amis, perengus ya. Itu bisa jadi salah. Makanya kalau habis nyembelih kambing itu, kambingnya kan digantung. Gantungnya bukan kepala di atas, apek nanti, kepalanya di bawah. Kenapa? Biar darahnya itu netes, tes, makin habis. Bersih. Dagingnya enak. Nah. Jadi kepada binatang pun kita punya akhlak. Kalau nyembelih kambing pisau ini kedul, pisaunya nggak tajam, krek, nggak boleh. Ada caranya, ada akhlaknya. Nggak boleh nyakiti binatang, nggak boleh. Jadi ada aturan, nyembelih pun ada aturan. Jangan mentang-mentang punya kambing kan, mentang-mentang habis belajar tapak suci, belajar pedang, dipenggal kepalanya, mati kau, gitu kan? Nggak boleh. Ada akhlaknya, sembelih baik-baik, bukan di Yahudi itu kalau orang nyembelih kambing, persis kayak kita, syaratnya persis kayak kita. Maka di Eropa orang Yahudi itu kalau ingin makan daging, kalau nggak ada sesembelihan orang Yahudi, nyarinya sesembelihan kaum muslimin. Karena sistem penyembelihannya sama. Karena memang di kitab Alkitab, di Taurat dan Injil itu cara nyembelihnya sama persis. Aslinya orang-orang Kristen yang baik itu sama juga. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sembelihan ahli kitab dari kalangan orang Yahudi dan orang Kristen itu halal untuk kita. Jadi kalau Anda punya tetangga orang Kristen terus ngasih hadiah masakan ayam, dia sendiri yang nyembelih, halal dimakan. Halal. Ya. Yang disembelih kambing atau karena mereka ketika nyembelih orang Kristen itu sudah pakai bismillah tapi bahasa mereka. Makanya orang Kristen itu kalau ada apa-apa dikasih nikmat apa-apa, mereka bilangnya apa? Puji Tuhan. Kalau kita alhamdulillah. Mereka bilangnya apa? Puji Tuhan. Wah, ada tambahannya. Makanya mereka kalau makan pun kan doanya kan lama itu. Gimana doanya? Gini atau apa itu? Atau gini? Oh, lama banget. So doa. Itu halal. Loh, mereka kan sudah trinitas. Sudah percaya Tuhan Bapa, Tuhan Mbok, Tuhan Mbok lah ya. Tuhan Bapa, Tuhan apa? Anak, Rohul Kudus ya. Apakah masih halal? Halal. Loh, kok bisa? Zaman Rasul itu mereka sudah percaya 3 Tuhan. Percaya 3 Tuhan itu sejak konferensi Nicea di Vatikan, di mana ya? Di Romawi tahun 325 Masehi. 200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah trinitas. Buktinya apa? Loh, dalam Al-Quran sendiri disebutkan kok, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang ketiga. Trinitas. Al-Quran sendiri mengatakan, tapi di dalam surat Al-Maidah wa ta'amuhum hilalakum. Makanan mereka itu halal bagi kamu. Nah, halal.
Wal muhsanat minal mu'min, bahkan perempuannya itu aslinya boleh dinikahi. Tapi di Indonesia nggak boleh karena ada kemungkinan kristenisasi. Kalau di Mesir masih nggak apa-apa. Syaratnya perempuannya yang Kristen, bukan lakinya yang Kristen. Itu masih boleh aslinya kalau di dalam Al-Quran. Tapi ulama-ulama Indonesia mengharamkan, termasuk fatwa Majelis Tarjih mengharamkan, termasuk MUI mengharamkan, bukan karena haramnya ini, tetapi dikhawatirkan nanti terjadi upaya-upaya kristenisasi. Jadi cuman pas nikahnya doang pura-pura masuk Islam, kan harus agama. Kalau nggak seagama KUA nggak ngasih, harus agama. Nanti setelah itu Kristen lagi, setelah itu ternyata orang-orang Muslim yang diajak masuk Kristen, dan rata-rata orang Muslimnya lemah-lemah, banyak yang masuk Kristen karena faktor pernikahan beda agama. Jadi banyak di Indonesia, maka kemudian Majelis Tarjih mengharamkan, MUI juga mengharamkan nikah beda agama, termasuk peraturan yang berada di PA Pengadilan Agama itu juga mengharamkan, menolak pernikahan beda agama, harus agama. Nah, itu. Kalau di Mesir boleh aslinya ya. Nah, itu memang sesuai dengan, cuman karena faktor, karena di Mesir nggak ada kristenisasi. Karena kalau ada orang murtad, orang Muslim murtad, siap-siap dihukum mati. Yang menghukum mati bukan pemerintah, aslinya pemerintah yang hukum mati, tapi keluarganya akan dikejar, lari kemanapun dikejar, tembak itu. Kenapa? Karena itu aib apa? Kehormatan kita itu kehormatan keluarga itu diinjak-injak oleh satu orang yang murtad. Wah gitu loh. Wah isen, satu keluarga itu malu semua. Mending dibunuh tembak daripada dia membuat malu keluarga. Nah itu di Arab. Nah, nggak ada orang murtad, sekali murtad habis sama keluarganya itu. Iya, mana pun akan dikejar itu, dicari itu. Itu orang Arab. Maka jarang aja ada kasus kristenisasi. Ada ya ada, tetapi sangat jarang. Dan ini sekali lagi yang dibolehkan adalah perempuannya yang Kristen. Kalau laki-lakinya yang Kristen, dan ini yang sering terjadi di Indonesia, itu haram, jelas, tidak boleh. Ya, oke. Kita tambah satu hadis lagi lah, biar agak cepat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'aluhullahu an dzambin wahidin. Man barang siapa kana akan adalah awwalu kalamihi perkataan pertama, awwalu kalamihi perkataan pertamanya itu la ilaha illallah. Jadi waktu lahir langsung diadzanin. Wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Terakhirnya ditalqin la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'atin, wa amila dan dia mengerjakan alfa sayyi'atin 1000 kesalahan atau keburukan. In asha, jika ia hidup. In asha, jika ia hidup. Alfa sanatin,
1000 tahun. La yas'aluhullahu, tidak ditanya Allah. La yas'aluhullahu, tidak ditanya Allah. Maksudnya di akhirat, an dzambin wahidin, dosa-dosanya meskipun hanya satu dosa nggak ditanya ya. Jadi waktu lahir diadzani, itu ada hadis, konon ceritanya Sayyidina Husain bin Ali ketika lahir diadzani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang didengar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalam Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? Baru dengar. Jadi awal lahir dia dengar kalimat thayyibah. Ketika dia meninggal juga mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu enggak, menurut kita sederhana ya, la ilaha illallah, tapi enggak mudah ternyata orang meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena godaan setan luar biasa. Setan itu akan ganggu, itu terakhir, kesempatan terakhir setan menggoda manusia. Maka dia yang dilihat itu apa? Oh, biung teko, biung. Dia yang lihat tuh, oh, mbae teko. Ada enggak? Iya. Jadi dia keluarganya itu dia lihat semua. Supaya apa? Supaya dia lalai, supaya tahu-tahu mati itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Pas mati mengucapkan oh biung, ternyata matinya mengucapkan biung, ya kan? Godaan luar biasa. Maka ini perlu latihan. Latihannya apa? Sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Habis sholat 100 kali. Kalau 5 kali sholat berapa? 500. Kalau terbiasa la ilaha, ada apa-apa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan terbiasa nanti. Kebiasaan. Karena kalau udah kebiasaan itu udah refleks gitu. Udah refleks la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau orang kebiasaannya buruk, ngomongnya buruk, pas keluar pun man buruk. Maka pernah ada kan film itu ayat masuk apa tuh ya, yang Deddy Mizwar itu yang Ramadan itu. Mencari Tuhan ya. Iya, cara mencari Tuhan apa lupa saya itu. Nah itu kan ada orang yang kebiasaan hidupnya itu kalau lihat apa-apa cia-cia kan. Lihat apa-apa cia-cia kan. Pas mati itu disuruh la ilaha illallah itu susahnya ampun. Ada satunya keceplosan, suruh la ilaha illallah susahnya minta ampun. Giliran biasa hidup di luar ngomongnya cia-cia. Ingat dia langsung cia-cia, mati. Malaikat pas datang gara-gara sampingnya itu, kalau hidup dari hidup kalau ada apa-apa lebihnya cia-cia, maksudnya cia-cia, cabut malaikat. Nah ini kebiasaan. Maka supaya kita biasa waktu mau meninggal itu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, sering-seringlah kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, itu nanti tahlilan. Oh, apa masalahnya ngomong zikir bareng la ilaha, kalimat thayyibah bagus kok. Enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Mau bareng-bareng, mau sendiri silahkan. Kalimat thayyibat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ringan. Kata-kata yang sangat ringan. Kenapa Allah sampai menjamin masuk surga orang yang akhirnya itu mengucapkan la ilaha illallah? Karena lafal la ilaha illallah itu lafal yang bisa diucapkan oleh siapapun meskipun bibir tidak bergerak. Selama lidahnya masih bisa gerak, maka dia masih bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir. Karena kalau kita sakit keras itu kadang sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggerakkan bibir. Tapi lidah kemungkinan masih bisa. Itu. Tapi bibir kadang udah semuanya udah nggak bisa gerak. Itu rahmat Allah bagi kita, supaya akhir hidup kita itu tetap bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada syarat lain. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua.
Kalau menyakiti hati orang tua sampai tersinggung, bikin sulit kita itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Itu secara cerita Alqamah. Padahal Alqamah itu kan sahabat yang sangat baik, tahajudan luar biasa, puasa ibadahnya luar biasa, sama orang luar biasa. Dan dia sebenarnya tidak niat menyakiti orang tua, enggak niat. Cuman ada baju bagus, yang bagus dikasihkan ke istrinya, yang biasa saja dikasihkan ibunya. Gara-gara itu dia ibunya tersinggung. Hanya itu loh. Kelihatannya sederhana. Dia enggak bermaksud menyakiti hati orang tuanya. Itu waktu meninggal suruh ucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Sampai sahabat, wahai Alqamah ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, enggak bisa. Akhirnya lapor ke Rasul, ya Rasulullah, ini sahabat kita Alqamah kok sekarat, mau mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Rasul datang, wahai Alqamah ucapkan la ilaha illallah, enggak bisa juga. Maka ditanya, ini Alqamah apakah masih punya orang tua? Masih. Ibunya masih ada? Masih. Panggil ibunya. Panggil ibunya enggak mau. Enggak mau. Alqamah dulu pernah menyakiti hati saya. Panggil kedua kali enggak mau, ketiga kali enggak mau. Akhirnya disampaikan ke ibunya, kalau enggak mau Alqamah mau dibakar. Langsung ibunya datang, ternyata udah disiapin kayu bakar. Wahai ibu, ini kita mau siap untuk membakar Alqamah. Lu kenapa? Karena kasihan Alqamah meninggalnya sulit, nggak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Akhirnya ibu langsung kerentek, wah masa melihat anaknya sendiri mau dibakar hidup-hidup kan. Kecuali kalau engkau wahai ibu memaafkan Alqamah, insya Allah dia bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan tidak dibakar. Akhirnya ibunya kan lihat udah siap, disiapin kayu bakar itu udah nangis langsung. Maka ketika itu juga mengatakan saya maafkan Alqamah. Rasul nanya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Maka ketika itu juga Alqamah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan meninggal dunia. Itu nyakiti hati orang tua nggak sengaja, bikin sulit mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi nyakiti orang tua sengaja. Orang tuanya sampai sakit hati, itu di dunia saja udah sengsara. Orang yang menyakiti hati orang tua hidup di dunia yakin pasti sengsara. Dilalai yo kerja yo ora, oleh-olehnya buat gawe ya susah, dagang kon dilalai kok ya ono sing dihapusi wong, ditipu orang, ada saja. Ternyata usut punya nyakit hati orang tuanya. Apalagi sampai menyanyiakan orang tua dan sebagainya. Maka kalau kita punya orang tua dimuliakan mumpung masih ada. Ya, saya tiap pagi mandiin orang tua saya. Ibu saya udah struktur setiap pagi jam. Kalau Anda datang ke pondok jam 7:30 ya saya nggak di pondok, tempat bayi, tempat orang tua saya, harus mandiin ibu saya. Ya begitu. Kesempatan mumpung masih ada, kita rawat orang tua kita, suapin orang tua kita kalau sudah nggak bisa apa-apa kan gitu. Karena kita pun akan tua dan kita tuh nggak tahu tua kita itu kayak apa, itu kita nggak tahu. Bisa jadi kita itu sehat, alhamdulillah, meninggalnya dalam kondisi sujud, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi orang pas tua kita sakit-sakitan. Kalau kita dengan orang tua kita tidak merawat baik-baik, siap-siap ketika tua kita juga akan disia-siakan oleh anak kita. Sengsara kan gitu. Sebelum sengsara akhirat, dunianya sudah sengsara dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sering ucapan la ilaha illallah, sejak sekarang siap-siap latihan sering la ilaha illallah, latihan terus. Tahlilan, orang nanti dikira walah tuang Muhammadiyah kok tahlilan, ora urusan, saya mau zikir kok kan gitu. Fatwa Tarsih juga tidak mengharamkan kita mengucapkan la ilaha illallah kok. Yang di persoalan di Fatwa Tarsih kan yang terkait 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu yang dipersoalkan di Fatwa Tarsih. Itu pun dikatakan yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, bukan dikatakan bid'ah kan gitu. Adapun kita setiap sholat la ilaha illallah, zikir bersama malam Jumat atau malam Senin atau kapan aja lah zikir bersama ucapan la ilaha illallah, enggak apa-apa, ngelatih lidah kita. Kadang kalau sendiri itu gak semangat, tapi kalau bareng-bareng kan jadi semangat kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha, supaya apa? Akhir hidup kita bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Kalau enggak latihan susah nanti, karena kebiasaan itu ada di akhir hidup kita, itu sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, orang kalau kebiasaannya itu di bioskop ya bisa jadi matinya nanti di bioskop kan gitu. Kebiasaannya nonton apa main judi, meninggalnya pas main judi. Kebiasaannya minum minuman, meninggalnya pas
minum, karena kebiasaan. Nah, kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hidup kita juga pas mengucapkan la ilaha illallah. Belum lama juga ada berita orang lagi membaca Quran, lagi qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal saat ternyata memang kebiasaan dia itu sering diundang qori kemana-mana dan dia terbiasa itu. Allah berikan kenikmatan pas baca Quran, pas di acara itu meninggal dunia. Kan seperti itu. Husnul khotimah. Maka perlu dilatih. Termasuk juga kita jangan sampai menyakiti hati orang tua, karena ketika kita menyakiti hati orang tua itu mempersulit kita masuk surga, mempersulit kita ketika hendak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Taib, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan sebelum diakhiri. Nah, tidak ada. Doa. Kita doa bersama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dijadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, ilmu yang dapat menjadi obor penerang bagi kita. Mudah-mudahan Allah beri kenikmatan kepada kita semuanya, keluarga yang sakinah mawaddah yang rahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan yang belum punya putra juga segera diberi putra. Mudah-mudahan akhir hidup kita la ilaha illallah, dimudahkan dalam sakaratul maut, dimudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, diterangkan kuburan kita, dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang soleh, kaum syuhada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh baginda Nabi untuk menuju Telaga Al-Kautsar, ikut minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar, karena sesiapa yang minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar ini saya takkan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa menyeberangi sirat dengan mudah bagaikan kilat, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya bersama para nabi, a'la iliyyin, derajat yang paling tinggi insyaallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang berada di Palestina diberikan keteguhan iman, ketetapan di dalam berjuang demi Masjid Suci Al-Aqsa, melawan kaum Yahudi, melawan kaum Zionis. Mudah-mudahan juga Allah hancurkan Zionis Israel, Allah lumpuhkan kekuatan mereka, Allah pecahkan persatuan mereka, Allah hinakan mereka, Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kayfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa atina al-hikmata min indika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan
rifqatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرمك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود فإنهم أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.